Nah, target yang realistis, kemudian terima loss. Nah, kita dengan sudah tahu probabilitasnya berapa persen, berarti kan kita tahu ada kemungkinan loss ya. Dari 60% berarti 6 kali profit, 4 kali loss. Berarti kita harus terima loss 4 kali. Begitu juga misalnya 70%, 7 kali profit, 3 kali loss. Kita harus terima loss 3 kali. Nah, inilah yang membuat mental kita aman sehingga tidak revenge ya. Oke, lanjut. Masalah psikologi trading sudah selesai. Kita bahas solusi psikologi trading. Oke. Jadi psikologi trading ini saya umpamakan kemarin adalah tanaman dari masalah ya. Pohon masalah, sorry ya. Jadi pohon masalah ini yang kemarin itu kita sudah jabarkan mulai dari akar, batang, ranting, akar, batang, cabang 1, cabang 2, ranting, daun, bunga, dan buah. Nah, sekarang adalah solusinya, yaitu kalau pohon lamanya masih ada, akan tetap ada masalahnya, akar masalahnya akan tetap ada, maka dari itu kita tebang pohonnya sampai akar-akarnya kita cabut. Nah, lalu kita tanam pohon baru, namanya adalah solusi psikologi trading, tanam pohon baru ya kan. Nah, untuk bisa tanam pohon baru ini kita mulai dari awal lagi, yang namanya adalah biji ya. Biji yang kemarin itu biji masalah ya, sekarang adalah biji solusi. Nah, di biji ini balik lagi biji akan tumbuh menjadi, saat kita tanam akan tumbuh menjadi kecambah. Nah, kecambah ini akan menjadi tunas ya. Lalu apa biji yang kita tanam, yaitu backtest metode. Kita harus punya metode yang baku. Nah, bagaimana kelanjutannya mulai dari tunas ini tumbuh menjadi pohon lalu menjadi batang ya. Di batang ini, batang solusi saya namakan, dengan kita melakukan backtest maka hasilnya adalah probabilitas. Probabilitas adalah tingkat keberhasilan pola yang kita miliki. Nah, misalkan ada double top, ada double bottom, atau engulfing, doji dan sebagainya, atau head and shoulder dan sebagainya gitu ya. Seperti teman-teman tahu lah, di Google banyak, dan banyak juga mentor-mentor yang ngasih edukasi terkait itu, terkait pola. Nah, pola ini kalau kita backtest akan menghasilkan probabilitas katakanlah 60-70%. Artinya dari 10 kali trade ini 6 kali profit, 4 kali loss. Kalau 70% berarti 7 kali profit, 3 kali loss. Nah, kemudian risk reward ini adalah kita dapat kalau loss gitu berapa, misalkan 100 pips, kalau profit 100 itu 1/1. Kemudian 1/2, kalau 1/1,5, sorry, misalkan 1/1,5 berarti misalkan 100 pip ya dah kalau profit. Kalau loss 100 pip, kalau profit 150 ya kan, berarti 1/1,5, atau 1/2, misal 100 pip loss, 200 pip profit, itu 1/2. Nah, ini tinggal kenyamanan masing-masing. Nah, itu berarti kita tradingnya pakai apa? SLTP, itu sudah di setting dulu pending order ya kan. Kemudian tidak intervensi ya. Tidak intervensi ini maksudnya apa? Tidak geser SL maupun tidak geser TP, sehingga probabilitas ini akan kita temukan secara baku. Kalau geser SL dan TP, otomatis probabilitasnya akan berubah. Gitu. Nah, lebih detail tentang backtest, secara backtest nanti akan saya bahas. Dan sebenarnya di Traders Family juga udah banyak sekali ya video yang bahas tentang backtest. Dan juga ada di website Traders Family di TF Education. Nah, ini saya mengacu pada solusinya TF, karena memang TF lah yang ngasih solusi beserta tools dari backtest, tools dari solusi tersebut gitu ya. Nah, ini batang solusi akan menghasilkan apa?
cabang 1 dan cabang 2. Nah, cabang 1 ini apa? Target yang realistis gitu ya, sesuai dengan hasil dari backtestnya tersebut. Misalkan 1000 pips per bulan. Nah, itu kan realistis misalkan di pola yang kita backtest. Nah, realistisnya berapa? Misalkan kalau over dari target misalkan ya 120%. Kalau misalkan loss ya realistisnya ya 70% aman. Nah, nanti kita akan bahas di sesi backtest untuk backtest. Nah, ini tapi sekarang kita lanjut dulu ya untuk solusi tanam pohon dari masalah pohon solusi ya kan. Nah, target yang realistis, kemudian terima loss. Nah, kita dengan sudah tahu probabilitasnya berapa persen, berarti kan kita tahu ada kemungkinan loss ya. Dari 60% berarti 6 kali profit, 4 kali loss. Berarti kita harus terima loss 4 kali. Begitu juga misalnya 70%, 7 kali profit, 3 kali loss. Kita harus terima loss 3 kali. Nah, inilah yang membuat mental kita aman sehingga tidak revenge ya. Karena kita tahu ya memang ada kemungkinan loss. Jadi trading adalah tentang bisnis. Tidak selalu bisnis itu untung, pasti ada ruginya gitu. Sama aja dengan trading itu ya. Kemudian setelah cabang 1 akan menimbulkan cabang yang kedua, yaitu saat kita loss, terima loss, dan loss itu berturut-turut, misalkan 3 kali, 4 kali loss, 5 kali loss misalkan ya. Tapi sudah sesuai dengan data backtest, artinya saat kita backtest itu terjadi loss 3 sampai 4 kali, dan saat kita menjalankannya misalkan terjadi 3 sampai 4 kali loss, kita terima karena memang ada probabilitas untuk loss, dan kemungkinan loss ini akan lebih besar saat di trading real ya. Misalkan 3 sampai 4 kali loss di backtest, di real bisa 2 kali lipat ya, bisa 6 sampai 8 kali. Nah, kita untuk mengantisipasinya kita harus tentukan berapa kali kita mampu secara mental untuk loss berturut-turut ya, supaya tidak terjadi revenge. Kemudian single entry, jangan layering. Kalau di masalah trading yang kita alami sebelumnya, sukanya layering karena apa? Karena harapannya selalu profit, padahal ada probabilitas untuk loss gitu ya. Jadi dengan single entry ini kita akan aman. Sekali loss berarti ya sesuai dengan probabilitas. 6 kali loss berarti 6, misalkan lotnya 1. Berarti sorry, misalkan 60% berarti 6 kali profit, 4 kali loss, berarti 4 kali single entry-nya loss gitu ya, dari 10 gitu. Kemudian kalau misalnya kita layering ya, ini akan berkali-kali lipat lossnya ya, bisa 10-20 kali lipat karena kan layering gitu. Jadi meningkatkan resiko yang sudah tidak terukur. Kemudian yang selanjutnya adalah lot sesuai resiko ya, 1 atau 2% dari modal kita. Ini kalau per trade ya, risk per trade. Nah, ini cabang yang kedua. Lalu dari cabang ini akan menghasilkan ranting. Nah, ranting ini adalah habit ya. Habit dari semua biji solusi ini menjadi sampai dengan ranting habit. Nah, di sini setelah menjadi ranting akan menjadi daun, yaitu profitnya konsisten karena ya sudah tahu probabilitas dan hasil pips setiap bulannya. Terima loss artinya tidak revenge atau balas dendam. Kemudian tahu kapan stop trading. Kalau sudah konsekutif loss atau loss berturut-turut, kita harus tahu kapan diri kita mampu menerima loss berturut-turut. Kita di bulan itu stop trading, kita evaluasi lagi gitu. Nah, itu akan membuahkan akan menjadi bunga, daun itu kemudian akan menjadi bunga dan buah, membuahkan profit yang konsisten gitu, dengan yang realistis, ada profit ada loss, trading itu seperti itu. Nah, inilah solusi dari psikologi trading. Nah, untuk selanjutnya kita kan dari awal adalah biji solusi, yaitu backtest metode. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai backtest metode seperti apa. Nah, ini mengacu
pada pelajaran Traders Family karena di sini dibahas lengkap. Oke, selanjutnya kita akan bahas cara backtest versi saya. Oke.